Halo Bro dan Sis, jumpa lagi bersama kita tim Senetok. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Buat pemanasan menuju World Cup paling aneh bulan November nanti, di video kali ini kita akan menyimak perjalanan munculnya event Piala Dunia Sepak Bola yang diusung oleh FIFA. Filmnya berjudul United Passion. Film yang diproduksi oleh FIFA sendiri, yang mana film ini dikritik abis dan cuma dapat poin 2,5 saja di IMDb. Bukan karena kualitas filmnya yang bapuk, namun lebih ke sentimen soal Sepp Blatter. Film ini dianggap tidak jujur karena tidak utuh menggambarkan sosok seorang Sepp Blatter, mantan presiden FIFA yang terpaksa resign di tahun 2015 lalu karena kasus korupsi. Tapi sebagai penggemar bola, mendingan kita singkirkan dulu urusan politik ya guys, karena fakta-fakta mengenai sejarah Piala Dunia yang diungkap di film ini masih tetap menarik untuk kita simak. Jadi bagaimana sih awalnya muncul ide untuk diselenggarakan event Piala Dunia? Apakah turun lewat wangsit ataukah lewat ocehan ODGJ di pinggir jalanan? Yang jelas hal itu bermula dari keresahan beberapa orang yang mulai aware dengan perkembangan sepak bola yang masif di wilayah Eropa pada awal abad ke-19. Kompetisi sepak bola yang dipelopori oleh Inggris ini makin berkembang sehingga membuat sekelompok orang yang dipimpin oleh Karl Anton Hirschman, seorang bankir asal Belanda, nekat menulis surat kepada Mr. Frederick Wall, seorang ofisial dari FA Inggris. Pada tahun 1904 itu, dia mengajukan usul agar mereka membuat sebuah federasi yang membawahi olahraga sepak bola secara lebih meluas agar kelangsungan olahraga ini lebih terstruktur dan terorganisir. Maka pertengahan tahun 1904 itu, Karl Anton Hirschman dengan ditemani dua orang rekan berkunjung ke kota London untuk menemui Frederick Wall. Di sana dia menjelaskan bahwa grup mereka ingin membuat sebuah federasi sepak bola yang membawahi seluruh negara Eropa. Sebagai penghormatan kepada negara yang telah membidani kompetisi sepak bola, mereka akan mengangkat Lord Kinnaird, presiden FA saat itu, untuk menjadi presiden federasi mereka. Frederick Wall ternyata menganggap remeh ide tersebut. Sebagai negara penemu sepak bola, dia merasa bahwa mereka tidak perlu untuk membuat organisasi persatuan sepak bola. Dia mentah-mentah melepeh orang-orang yang nantinya akan menjadi founder dari FIFA ini. Ditolak mentah-mentah di London tentunya membuat mereka gondok luar biasa. Sekelompok orang ini pun kemudian berkumpul di kota Paris. Mereka ini terdiri dari orang Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, dan Denmark. Mereka sepakat untuk tetap maju meskipun tanpa kehadiran orang Inggris. Persetan dengan para lord itu. Akhirnya disepakati bahwa federasi mereka adalah organisasi yang nantinya akan membawahi semua kompetisi yang berlangsung di negara mereka masing-masing dengan aturan yang diseragamkan. Dipilihlah Robert Guerang, seorang Prancis, untuk menjabat posisi presiden. Robert Guerang kemudian memilih nama FIFA yang F-nya mencontoh dari nama FA, Federasi Sepak Bola Inggris. Hari itu, tanggal 21 Mei 1904, dideklarasikanlah berdirinya organisasi FIFA. Dengan berdirinya organisasi FIFA, Robert Guerang dan Karl Anton Hirschman mengejar target agar mereka bisa membuat kompetisi yang melibatkan seluruh klub di benua Eropa. Siapapun itu yang berminat untuk ikutan gabung. Mereka tetap mendambakan agar suatu saat Inggris akan merapat bersama mereka. 20 tahun pun berlalu dan nyatanya sampai saat itu FIFA tidak kunjung bertaring di kancah sepak bola. Level prestasi tertinggi dari olahraga tersebut masih berada pada event Olimpiade. Saat itu presiden FIFA dijabat oleh seseorang yang bernama Jules Rimet, seorang pengacara yang begitu menggilai olahraga sepak bola. Sebagai pengacara, orang ini lebih lantang dalam hal bicara. Jules Rimet berani menyepelekan gelar juara Olimpiade di hadapan Uruguay, juara Olimpiade 1924 di Paris, bahwa gelar juara mereka kurang soheh kalau semua negara tidak ikut terlibat di dalamnya. Jules Rimet melakukan hal itu selain memang beneran mengungkap opini, juga sebagai ajang cari sensasi agar FIFA mulai dibicarakan oleh orang. Sampai saat itu, nama FIFA ternyata masih belum dihiraukan, padahal sepak bola sudah sedemikian maju dengan pesat, sampai-sampai klub di Amerika Selatan mulai berlomba untuk berkonversi menjadi klub profesional. Jules Rimet mengajak rekannya untuk memanfaatkan momen itu. Dia mengusulkan untuk membuat ajang World Cup yang melibatkan semua tim di seluruh dunia. Saat itu, ide tersebut masih dianggap ide gila oleh para rekannya. Dilepeh oleh media, ternyata aksi Jules Rimet tadi telah menarik perhatian Enrico Guerro, duta besar Uruguay untuk negara Belgia. Mereka pun saling berkoresponden dan suatu hari Mr. Guerro mengajaknya untuk bertemu.
Tahun itu sudah di tahun 1925, Mr. Guerrero menyampaikan bahwa meskipun mereka sudah juara di Olimpiade, namun negara dan rakyat mereka masih menginginkan sesuatu yang lebih. Mr. Guerrero siap untuk ngejabanin ide Jules Rimet untuk menyelenggarakan event Piala Dunia. Syaratnya, penyelenggaraan harus dilakukan di negara Uruguay 5 tahun ke depan di tahun 1930. Kebetulan negara ini sedang kebanyakan uang, mereka siap untuk menanggung semua dana. Jules pun setuju dengan syarat bahwa Uruguay tidak akan berusaha untuk mempengaruhi wasit. Jules Rimet tetap menginginkan agar integritas FIFA bisa dipertahankan. Selain itu, Jules Rimet juga minta bagian dari hasil penjualan tiket untuk kas FIFA karena waktu itu organisasi ini memang masih kismin. Mr. Guerrero menyanggupi semua syarat Rimet. Setelah melalui rapat dan sebagainya, tahun 1928, akhirnya FIFA mengumumkan penetapan penyelenggaraan Piala Dunia yang nantinya akan dilakukan tiap 4 tahun sekali di negara yang berbeda-beda. Semua pemain, baik itu amatir atau pro, dipersilakan untuk disertakan. Tidak ada perbedaan kasta, kelas masyarakat maupun warna kulit. Setelah semuanya diatur sedemikian rupa, pada tahun 1929 diumumkanlah negara penyelenggara Piala Dunia pertama, sang negara pemodal yaitu Uruguay. Persiapan sendiri memang telah dilakukan Uruguay sejak dini dan pada bulan Februari 1930 mereka sudah pada tahap akhir pembangunan Stadion Centenario di kota Montevideo, sebuah stadion yang berkapasitas 100.000 penonton, terbesar di dunia untuk saat itu. Jules Rimet sendiri sibuk di Prancis untuk mempersiapkan piala yang akan menjadi trofi kemenangan event World Cup. Dia meminta jasa Abel Lefleur, seorang seniman pahat asal Prancis, untuk membuatkan piala tersebut dengan desain yang megah dan akan dilapis dengan sepuhan emas. Juni 1930, Jules Rimet ngecek kondisi di Montevideo. Mr. Guerrero mengabarkan bahwa stadion telah siap, rumput Inggris sudah ditanam dan sebagainya, membawa optimisme kepada Jules Rimet yang kemudian akan berangkat bersama timnas Prancis berlayar dengan kapal laut. Padahal saat itu sebetulnya Stadion Centenario masih belum rampung, bahkan hingga awal Juli ketika Jules Rimet menginjakan kaki di stadion tersebut. Namun demikian, stadion megah itu berhasil rampung sebelum acara dimulai dan Piala Dunia pertama pun berhasil dilaksanakan. Seperti kita semuanya tahu bahwa saat itu juaranya adalah tim biru langit Uruguay. Tuan rumah pun terpuaskan, demikian juga dengan FIFA yang sekarang sudah mendapatkan legitimasinya di mata dunia. Momen yang diharapkan akan menjadi momen lepas landas bagi FIFA ternyata harus ambiar dikarenakan situasi politik dan ekonomi dunia yang mulai pelik memasuki era tahun 30-an. Uang dari hasil Piala Dunia kemarin itu telah mereka invest di pasar modal Amerika yang mana pada tahun 1931 mengalami kehancuran yang kemudian berefek mereka pun harus ikutan bangkrut. Kantor FIFA di kota Paris ludes barangnya habis disita. Akibatnya Karl Anton Husman, sang banker, memutuskan untuk undur diri. Sebuah momen yang ngenes yang telah merusak atmosfer olahraga terjadi pada Olimpiade Berlin 1936, di mana saat itu Adolf Hitler menolak kasih jabat tangan kepada Jesse Owens. FIFA kemudian membuat sebuah rapat besar untuk membahas hal tersebut. Sikap dan ideologi antisemit ini sangat dibenci oleh Jules Rimet yang sangat memegang teguh kesetaraan. Apalagi ketika kemudian perwakilan Jerman di FIFA sama sekali tidak menyatakan permohonan maklum. Mereka hanya ngeles bahwa itu hanya urusan sepele saja. Sebelumnya pada tahun 1934, pada penyelenggaraan Piala Dunia di Italia, semangat fair play juga telah terkontaminasi. Saat itu yang menjadi juara adalah tim tuan rumah, namun kemenangan mereka tidak didapat dengan hasil yang fair. Pemerintahan Mussolini menjadikan event Piala Dunia 34 itu sebagai ajang propaganda, maka dari itu mereka pun menghalalkan segala cara untuk membuat timnya menjadi juara. Periode tersebut, suasana di dalam federasi sama sekali tidak kondusif. Demikianlah, setelah pelaksanaan Piala Dunia di Prancis tahun 1938, aktivitas olahraga sepak bola pun harus libur panjang karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Untungnya orang FIFA masih bisa ngantor karena mereka sebelumnya telah pindah markas ke Zurich, negara Swiss, sebuah negara yang bersikap netral. Tahun 1942, sebuah memori kelam malah harus terjadi kembali. 26 Agustus 1942, tragedi memilukan harus terjadi di kota Kiev, Ukraina ketika para pesepak bola asal klub Dinamo Kiev habis dibantai oleh pasukan Nazi. Kala itu terjadi pertandingan persahabatan antara pasukan Jerman melawan tawanan camp yang mana mereka itu adalah anggota klub Dinamo Kiev.
Pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim tawanan yang membuat pasukan Nazi menjadi murka karena mereka merasa dihina. Semua anggota tim dieksekusi dengan tembakan di belakang kepala. Jules Rimet dan FIFA-nya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal tersebut. Barulah selepas masa perang, FIFA mulai bisa berkutik. Tahun 1950, Piala Dunia diselenggarakan di negara Brazil. Pada tahun itu, Inggris yang sebelumnya ogah bergabung dengan FIFA, sekarang berusaha untuk nahan rasa tensin, berbaik-baik kepada orang FIFA, dan menerima fakta timnya harus digebuk tim anak bawang Amerika di babak penyisihan. Tahun itu, negara Brazil adalah Uruguay di tahun 1930, berusaha mengangkat pamor negaranya melalui event Piala Dunia. Stadion Centenario yang berkapasitas 100.000 penonton, mereka timpa dengan Stadion Maracana yang berkapasitas 2 kali lipatnya. Seperti ekspektasi, mereka pun sukses melaju ke babak final dan kebetulan lawan mereka berikutnya adalah Uruguay. Pemerintahan dan rakyat Brazil sangat berharap bahwa tim mereka akan keluar sebagai pemenang dan membawa kejayaan kepada negaranya sebagai sebuah negara yang saat itu sedang bergerak maju. Segala lapisan masyarakat di negara itu begitu menggilai olahraga sepak bola. Jadi ketika akhirnya pada awal babak kedua, Brazil berhasil memecah kebuntuan, harapan itu seperti di depan mata. Namun tiba-tiba harapan itu meredup ketika 10 menit kemudian Uruguay berhasil menyamakan kedudukan 1-1 dan makin gelap ketika di menit 77 Uruguay membuat gol keduanya. Harapan itu pun sirna seiring bunyi peluit yang dibunyikan oleh wasit. Seluruh warga Brazil auto merayakan hari berkabung nasional. Jules Rimet pun jadi serba riku untuk menyerahkan pialanya kepada tim pemenang. Pada tahun 1954, Jules Rimet berhenti menjabat Presiden FIFA dan masih sempat menyaksikan Piala Dunia terakhirnya di tahun tersebut yang berlangsung di negara Swiss yang dimenangkan oleh Jerman. Legenda FIFA ini kemudian menghembuskan nafas terakhirnya 2 tahun kemudian di tanah kelahirannya di Prancis, meninggalkan legasi Piala Dunia yang ia wariskan kepada dunia. Inggris sebagai negara yang melahirkan kompetisi sepak bola akhirnya mulai bertaji di dalam organisasi FIFA ketika mereka memunculkan nama Stanley Rous sebagai Presiden FIFA yang mulai menjabat di tahun 1961. Pada tahun 1966-nya, mereka pun untuk pertama kali bertindak menjadi tuan rumah dan kemudian berhasil muncul menjadi juara. Posisi Rous sendiri saat itu mendapatkan tantangan dari orang Brasil yang sangat ambisius, yaitu João Havelange. Di Piala Dunia 70 yang berlangsung di Meksiko, untuk pertama kalinya tim Afrika kembali masuk ke Piala Dunia setelah sebelumnya absen selama 36 tahun. Kali itu negara yang berhasil masuk kualifikasi adalah Maroko, satu-satunya perwakilan dari Afrika. Di sini João Havelange mulai bermanuver dengan mendekati perwakilan dari Afrika dan memberikan janji mulu kepada mereka. By the way, tahun 1970 itu Piala Dunia dimenangkan oleh Brazil dengan bintangnya Pelé. Negara tersebut berhak memegang piala Jules Rimet yang pada tahun 1974 akan diganti dengan trofi World Cup yang baru. Pada acara pemilihan Presiden FIFA yang dilakukan pada tahun 1974, Havelange berhasil memenangkan hasil voting berkat dukungan dari negara-negara benua Afrika. Wakil negara Brazil ini berhasil mengalahkan Stanley Rous sang incumbent dengan jarak perolehan suara yang sangat jauh. Untuk pertama kalinya, posisi Presiden FIFA diduduki oleh orang dari negara dunia ketiga. Stanley Rous mengakui kekalahannya dari Havelange, namun tetap berkomentar pedas atas manuver saingannya itu yang telah merangkul negara-negara yang ia anggap sebagai terbelakang. João Havelange memberi argumen bahwa Stanley Rous ini nggak punya visi. Menurut Havelange, masa depan sepak bola itu justru malah ada di negara-negara Afrika, Asia, dan benua Amerika. Menjalani posisi barunya sebagai Presiden FIFA, Havelange langsung menghadapi tantangan yang serius menghadapi penyelenggaraan Piala Dunia 78 di Argentina. Sampai tahun 1975 itu, mereka masih belum mendapatkan sumber pendanaan. Direkrutlah beberapa marketing baru yang mana salah satunya adalah Sepp Blatter, orang Swiss yang suatu hari akan menjadi Presiden FIFA. Sepp Blatter direkrut karena keahliannya dalam hal marketing. Pada saat momen Piala Champions di Paris, dia berhasil menggait Coca-Cola, perusahaan yang identik dengan event Olimpiade. Berikutnya dia pun melakukan pertemuan dengan perusahaan Adidas di Jerman. Horst Dassler, anak dari Adi Dassler sendiri memang mencanangkan untuk ikut terlibat dalam sponsorship event Piala Dunia 78. Tidak seperti Olimpiade yang dia pandang terlalu kental dengan urusan politik, World Cup adalah eventnya rakyat.
Tidak akan ada satu negara pun yang berani melarang timnya memboikot Piala Dunia, seperti yang akan dilakukan negara-negara Afrika terhadap Olimpiade Montreal 1976. Adidas telah menyiapkan semua aparel untuk seluruh pemain dan wasit. Mereka pun akan menawarkan sebuah kontrak yang besar hanya dengan satu syarat, bahwa FIFA akan menjadikan satu produk mereka untuk menjadi bintang Piala Dunia Argentina. Produk itu adalah bola sepak bikinan mereka yang dikasih nama Tango. FIFA pastinya setuju dan Havelange pun terpuaskan dengan kinerja Blatter. Berlangsunglah event Piala Dunia 78 di Argentina yang menjadi penjeda dari perasaan takut rakyat Argentina yang saat itu sedang mengalami tekanan dari diktator Jorge Rafael Videla. Argentina pun tampil gemilang dengan bintangnya, mantan pemain Pelita Jaya Mario Kempes. Mereka berhasil merebut gelar setelah mengalahkan Belanda di partai final. Terpuaskan dengan kinerja Sepp Blatter yang punya andil besar dalam mensukseskan Piala Dunia 1978, berikut program yang kontinu dalam pengembangan sepak bola di benua Afrika dan Asia. Havelange kemudian mengangkat Direktur Pengembangan Sepak Bola FIFA itu sebagai Sekjen FIFA. Memiliki seorang sekjen yang energik, Havelange jadi makin woles melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Pada tahun 1982, Sepp Blatter mengendus bau busuk yang ia curhatkan kepada Horst Dassler. Suatu hari ia hendak mencairkan uang untuk gaji pegawai dan di situ ia menemukan bahwa kas FIFA dalam keadaan kosong. Blatter kemudian mencoba menghubungi Havelange yang mana teleponnya nggak diangkat-angkat. Lalu ia pun nanya sekretaris dan akuntan, semuanya nggak ada yang ngasih jawaban yang gamblang. Akhirnya untuk gaji bulan itu ia putuskan untuk ambil dari rekening pribadi. Sepp Blatter tahu, namun saat itu ia berusaha untuk menutupi demi kepentingan organisasi. Mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Piala Dunia tahun itu diselenggarakan di negara Spanyol yang mana memunculkan kecurigaan akan adanya sebuah skandal. Kedua insiden itu kebetulan melibatkan timnas Jerman. Yang pertama adalah insiden Shame of Gijón. Dalam pertandingan itu, Austria diduga mengalah untuk memberikan kemenangan kepada tim Jerman untuk menyingkirkan Aljazair yang sebelumnya sukses membantai tim Panzer. Yang kedua adalah terjangan kaki Tony Schumacher kepada bek Prancis Patrick Battiston ketika terjadi momen one-on-one. Tony Schumacher tidak mendapatkan hukuman apapun, sementara Patrick Battiston harus kehilangan 2 gigi dan patah 3 tulang rusuk karenanya. FIFA sebagai organisasi yang berwenang diminta jawabannya kepada publik dan Havelange menyuruh Sepp Blatter untuk menghadapi media. Ketika para wartawan itu sedang mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, sang presiden pun lolos kabur lewat pintu samping. Sepp Blatter masih tetap mencoba menutupi semuanya. Nyatanya, lewat 2 petinggi FIFA ini, organisasi tersebut memang makin melebarkan sayapnya dari tahun ke tahun. Bisnis demi bisnis mereka lakukan dengan event World Cup berikutnya yang sukses terselenggara, yaitu 86 di Meksiko dan tahun 90 di Italia yang melibatkan Diego Armando Maradona sebagai aktor utama. Pengembangan terus dilakukan yang mencakup diselenggarakannya Piala Afrika dan Piala Dunia Sepak Bola Wanita secara konsisten. Pada momen final Piala Dunia 1994 di Amerika, Havelange menyatakan bahwa ia sudah siap untuk pensiun dan berencana menyerahkan tahta kekuasaan kepada Sepp Blatter. Tentunya dengan skema yang nantinya akan ia atur. Havelange hanya minta satu syarat, sehabis pensiun dia nggak pengen diganggu dengan segala kegaduhan. Dalam kata lain, Havelange ingin agar Sepp Blatter menutupi apapun itu bau busuk yang berpotensi merusak namanya. Sepp Blatter pun setuju. Havelange masih terus menjabat sampai tahun 98 menjelang Piala Dunia di Prancis. Selepas Piala Dunia, Sepp Blatter yang naik sesuai dengan rencana kemudian melakukan seminar dengan ke-24 perwakilan Komite FIFA. Menghadapi Piala Dunia 2002 di Korea, Jepang, di sini Sepp Blatter meminta agar semuanya mengikuti aturan main yang akan ia terapkan, jangan kong-kali-kong dengan pihak manapun. Tuduhan yang belak-belakan itu membuat semua anggota jadi tersinggung. Presiden sebelumnya tidak pernah memperlakukan mereka seperti itu. Entah ada sangkut pautnya ataupun tidak, namun setelah itu bau busuk di internal FIFA makin hari jadi bikin orang penasaran. Edgar Wilcox, seorang jurnalis investigasi, seringkali menghubungi Sepp Blatter untuk meminta keterangan. Sepp Blatter masih tetap membisu, entah menutupi borok Havelange ataupun sekaligus menutupi boroknya sendiri. Efek bola salju pun terjadi. Pada akhirnya FIFA jadi kesulitan untuk mendapatkan partner bisnis untuk Piala Dunia Korea-Jepang karena reputasi buruk yang sedang mereka hadapi. Apalagi setelah buku Edgar Wilcox yang menulis analisa tentang rahasia dapur FIFA mulai dirilis ke depan publik.
Sepp Blatter kemudian diminta resign oleh rekan komite, namun ia menolaknya. Datanglah kemudian Presiden FIFA ini mengunjungi sang guru Wouw Havelange. Di situ Havelange memberikan input dan trik agar Blatter masih terus terpilih sebagai presiden pada Kongres FIFA 2002 di kota Seoul. Berkat turun tangan sang guru di belakang layar, pada tahun 2002 itu, meskipun dalam kondisi tersudutkan, Sepp Blatter kembali terpilih menjadi presiden FIFA dan pada tahun 2004, dia mengumumkan terpilihnya Afrika Selatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010. Sebuah impian Blatter yang menginginkan pemerataan dalam power dunia sepak bola. Meskipun pada akhirnya hal itu harus menjadi ironi karena Sepp Blatter sendiri harus mundur tahun 2015 lalu karena dugaan kasus korupsi dan suap berkaitan dengan terpilihnya Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini. Namun demikian, di luar masalah kisruhnya internal FIFA, impian para founder FIFA sendiri dan juga aspirasi para penggemar sepak bola agar olahraga ini makin berkembang dan meluas ke seluruh pelosok dunia telah terwujudkan. Jadi di luar skandal apapun yang terjadi di dalam FIFA, kita mungkin gak akan peduli dan pastinya akan tetap berusaha menikmati Piala Dunia Qatar bulan November nanti yang untuk pertama kalinya dilangsungkan di musim pendingin di tengah suasana kompetisi sedang berlangsung. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.